Baik, di pagi hari itu Sip sedang mengajari Amor bersepeda karena Amor telah dibelikan sepeda oleh Sip. Oleh karena itu Sip melajari Amor untuk menunggangi sepeda tersebut. Lalu Sip berlari-lari mengajari Amor tersebut dan akhirnya tak lama dari itu Amor terjatuh. Lalu Sip menolong Amor yang telah terjatuh tersebut dan Sip menegakkan sepeda tersebut. Lalu lantas Amor mengatakan kepada Sip bahwa ia kapok untuk main sepeda. Namun setelah itu Sip mengatakan kepada Amor, bila kamu gampang menyerah maka kamu tidak akan bisa menunggangi sepeda tersebut. Dan tak lama dari itu Amor mengatakan kepada Sip bahwa dia tidak sanggup untuk melakukannya lagi oleh karena ia takut akan terjatuh untuk kedua kalinya. Namun Sip terus memberi support kepada Amor agar ia bisa memakai sepedanya dengan sendirinya. Tak lama dari itu Amor melihat ke arah sepeda tersebut bahwa dia ingin menaikinya lagi. Lalu Sip menyuruhnya untuk memakainya sepedanya lagi. Dan akhirnya Sip bertanya kepada Amor bahwa dia akan memegangi sampai dia bisa. Lalu tak lama dari itu goesan kaki Amor dan menunggangi sepeda tersebut akhirnya dilepaskan oleh Sip. Lalu akhirnya Amor telah bisa menunggangi sepedanya tersebut. Ia berlari ke sana kemari agar terlihat oleh Sip bahwa dia bisa melakukannya. Di sisi lain Nandu bersama paman penjaga gudang tersebut sedang bersama di sana. Paman tersebut mengatakan kepada Nandu bahwa ia akan pergi dan menyuruh Nandu untuk menunggu gudang tersebut. Dan tak berapa lama pelayan yang ada di sana menyuruh paman tersebut untuk mengurusi sesuatu yang harus dikerjakannya. Lalu Nandu berkata kepada paman tersebut bahwa jangan lama-lama oleh karena aku ingin bermain. Paman tersebut mengatakan tidak akan lama oleh karena urusan yang sangat genting ini. Dan Nandu berkata kepada paman tersebut, jikalau lama aku akan meninggalkan gudang ini. Paman tersebut mempersetujui apa yang dibicarakan Nandu. Dan tak lama kemudian paman tersebut bergegas meninggalkan gudang bersama pelayan tersebut. Namun terlihat di situ sekering lampu yang ada di situ meledak oleh karena konslet yang disebabkan aliran listrik itu menjadi malapetaka untuk nantinya. Dan paman tersebut mengatakan kepada pelayan tersebut bahwa mengapa kamu tidak memperbaiki sekering itu. Lalu pelayan tersebut mengatakan kepada paman itu bahwa nanti saja, baru pulang kita baru menyelesaikan untuk membereskan sekering itu, lalu kita perbaiki. Begitu kata pelayan berbicara kepada paman tersebut. Oke guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video yang lebih menarik di serial India Balika Padu ini. Di sisi lain Anandi bersama ibu mertuanya Ira sedang berkumpul di sana. Mereka membicarakan tentang masalah keluarga yang lebih penting pada saat itu. Di situ kakek Sip dan Alok mendengar apa ucapan kata Anandi pada saat itu, bahwa yang dikatakan bahwa ia sedang bahagia pada saat itu. Dan tak lama terlihat Sip berlari tergesa-gesa dan memberitahukan kepada Anandi bahwa pada saat itu Amor telah hilang, entah kemana ia pergi. Dan mereka sangat kaget. Keluarga Sip mendengar apa yang dikatakan Sip pada saat itu. Lalu mereka bergegas cepat untuk meninggalkan ruangan tersebut menuju keluar untuk melihat apa yang terjadi yang sebenarnya. Mereka sangat panik melihat kejadian apa yang dikatakan Sip bahwa Amor telah hilang. Dan Sip pura-pura, ternyata itu adalah rekayasa Sip agar keluarga mereka bisa melihat Amor bisa bersepeda. Dan tak lama kemudian Sip melihat ke arah gerbang. Terlihat Amor sedang menunggangi sepedanya sendiri. Dan Sip menunjuk ke arah Amor bahwa Amor bisa menunggangi sepedanya sendiri yang dibelikannya pada saat itu. Terlihat senyum Anandi bersama neneknya Ira sangat bahagia oleh karena Amor telah bisa menunggangi sepeda. Mereka memberikan tepuk tangan pada saat itu bahwa kegembiraan mereka melihat cucunya yang bisa menunggangi sepeda yang diberikan kepada Sip di hari
ulang tahun Amor tersebut. Dan Amor mengatakan kepada Ibu Anandi bahwa ia telah bisa bersepeda oleh karena ayahnya yang mengajarinya. Dan akhirnya kebahagiaan mereka terlihat di situ, betapa bahagia pada saat hari itu. Di sisi lain terlihat Anandi sedang menelpon suaminya yaitu Sip. Sip sedang mengendarai mobil untuk menuju ke kuil tersebut, bahwa Anandi ingin mengajak Sip berdoa bersama. Dan akhirnya terlihat Anandi sangat pusing. Ia tertati-tati sembari sempoyongan pada saat itu. Dan Anandi melepaskan nampan sesaji yang untuk diberikan untuk persembahan. Ternyata Anandi sangat pusing pada saat itu, lalu ia akan terjatuh dan terhempas ke lantai itu. Dan akhirnya nampan yang dipegangnya jatuh bersamaan Anandi. Dan Anandi tergeletak. Namun pada saat itu beruntung warga yang di kuil tersebut melihat kejadian tersebut untuk menolong Anandi. Dan tak lama kemudian ada seorang wanita untuk membangunkannya. Dan wanita itu memanggil nama Anandi. Dan akhirnya wanita itu memencet nadi Anandi bahwa yang dirasakan ibu tersebut bahwa itu adalah kabar gembira. Dan ibu tersebut tersenyum melihat ke Anandi. Pada saat itu ibu tersebut melihat handphone yang tergeletak. Lalu ibu tersebut menghubungi nomor Sip. Beruntung pada saat itu Sip berada di sana. Lalu Sip menerima telepon dari ibu tersebut bahwa mengatakan istrinya Anandi telah terpingsan. Namun Sip bergegas cepat meninggalkan mobil tersebut dan berlari menuju ke dalam kuil. Bahwa apa yang dikatakan ibu tersebut, Anandi pingsan pada saat itu. Namun ibu tersebut tahu bahwa Anandi pada saat itu ia sedang mengandung atau hamil, yang disebabkan oleh karena ia terpingsan. Lalu Sip memanggil oleh karena ia gelisah karena istrinya terpingsan. Ia takut terjadi ada sesuatu yang tidak diinginkan pada saat itu. Dan akhirnya Sip memberikan minuman kepada Anandi agar dia terjengar pada itu. Sip mengatakan kepada Anandi agar kamu istirahat. Jangan kamu terlalu capek oleh karena kamu kan sedang sakit. Dan tak lama kemudian ibu tersebut mengatakan kepada Sip ia tidak capek, melainkan dia hamil. Begitulah kata ibu tersebut kepada mereka. Betapa terkejutnya Sip dan Anandi mendengar perkataan ibu tersebut bahwa mengatakan Anandi pada saat itu yang tengah hamil. Dan Anandi bersama Sip saling menatap satu sama lain oleh karena kabar gembira yang dikatakan ibu tersebut bahwa Anandi sedang mengandung, yaitu janin dari Anandi kepada Sip tersebut. Lalu warga di sana sangat gembira juga mendengarkan apa yang dikatakan ibu tersebut. Betapa haru dan gembiranya pada saat itu Anandi dan Sip mendengar kabar yang dikatakan ibu tersebut. Dan lalu Sip mengajak Anandi untuk bergegas berdiri untuk segera pulang dan memberikan kabar kepada keluarganya bahwa Anandi pada saat ini tengah hamil. Nah oke guys, demikianlah ulasan cerita sinopsis serial India Balika Padu yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan Mimin yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.